Oh, ada sesuatu yang sedang mendekati permukaan planet ini. Benda itu tampak seperti bola api yang meluncur semakin dekat dengan kecepatan yang benar-benar luar biasa. Tak lama kemudian, tabrakan pun tak terelakkan. Boom! Tabrakan itu meninggalkan kawah yang sangat besar. Tabrakan itu juga menguapkan ribuan kilometer kubik batuan padat, serta memicu serangkaian bencana alam yang mengerikan. Ya, aku tahu apa yang ada di pikiran kalian. Kalian pasti berpikir aku sedang membicarakan tabrakan dahsyat yang terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu di bumi. Iya, tabrakan yang bertanggung jawab atas kepunahan dinosaurus non-unggas dan 3/4 bentuk kehidupan lain di planet kita. Tapi enggak, bencana yang aku bicarakan ini terjadi di planet lain. Ilmuwan menduga tetangga dekat kita, Mars, pernah mengalami bencana yang sama dengan yang menimpa bumi. Kejadiannya sekitar 3,4 miliar tahun yang lalu. Tabrakan asteroid itu mungkin menyebabkan mega tsunami di planet merah, mirip dengan tabrakan Chicxulub di bumi. Ilmuwan telah mengidentifikasi kawah tumbukan di Mars yang mungkin ditinggalkan oleh tabrakan komet atau asteroid dengan permukaan planet. Kemungkinan besar benda luar angkasa itu mendarat di lautan, di dataran rendah utara Mars. Tumbukannya sangat kuat sehingga menyebabkan mega tsunami. Sebelum penelitian terbaru, lokasi pasti kawah tabrakan itu belum diverifikasi. Itu masih berupa teori. Untuk memastikannya, sebuah tim astronom melakukan simulasi tabrakan komet dan asteroid di area yang mereka duga sebagai kawah tumbukan. Mereka bahkan menamai kawah ini Pol. Pol memiliki luas 109 km dan terletak di wilayah yang hampir 120 meter di bawah permukaan laut. Simulasi itu membentuk beberapa kawah dengan ukuran yang sama dengan Pol. Salah satu simulasi menyatakan bahwa kawah-kawah ini ditinggalkan oleh asteroid selebar 8 meter yang mengalami hambatan kuat. Simulasi lainnya menunjukkan bahwa kawah-kawah itu disebabkan oleh asteroid yang lebih kecil dan memiliki resistensi yang lebih lemah. Tapi menurut kedua simulasi itu, kawah tabrakannya berdiameter hampir 112 km. Tabrakan tersebut menghasilkan mega tsunami hingga 1.500 km jauhnya dari pusat lokasi tabrakan. Simulasi ini juga membantu ilmuwan memperkirakan ketinggian tsunami. Tingginya sekitar 250 meter, hampir setinggi Menara Eiffel. Para peneliti juga mengatakan bahwa kawah Pol mungkin mirip dengan kawah tumbukan Chicxulub di planet kita. Asteroid Chicxulub seperti yang kita kenal sekarang diyakini berasal dari bagian terluar tata surya. Benda angkasa ini setidaknya berukuran 10 km. Asteroid ini menabrak perairan laut dangkal di dekat semenanjung Yucatan. Hantamannya sangat kuat sehingga meninggalkan jejak di seluruh permukaan planet. Pada tahun 2021, para peneliti menemukan bahwa tabrakan tersebut telah menciptakan megariak ke dalam kerak bumi di wilayah Louisiana Tengah saat ini. Sebuah studi yang lebih baru menunjukkan bahwa asteroid tersebut juga memicu tsunami yang begitu dahsyat sehingga mengikis sedimen dasar laut yang berjarak separuh bumi. Tim ilmuwan mereka ulang kejadian-kejadian dalam 10 menit pertama setelah tumbukan. Rekaan tersebut menunjukkan bahwa asteroid itu menghasilkan gelombang hingga 30.000 kali lebih besar daripada salah satu tsunami terbesar yang pernah tercatat, yakni tsunami Samudra Hindia yang menghantam Indonesia pada tahun 2004. Tabrakan itu memindahkan begitu banyak air sehingga menciptakan gelombang setinggi hampir 1,5 km. Itu seperti 2 Burj Khalifa, yakni bangunan tertinggi di dunia yang ditumpuk. Dan pastinya area yang kosong itu tidak kosong untuk waktu yang lama. Lautan menyembur kembali untuk mengisi kawah, tapi dalam prosesnya air laut itu hanya tertahan di tepi kawah dan hal ini menghasilkan lebih banyak gelombang. Setelah itu, gelombang tsunami setinggi lebih dari 10 meter menjalar ke seluruh dunia dengan kecepatan 1 meter per detik, menghantam semua garis pantai yang dilaluinya. Bayangkan, ada bangunan 3 lantai yang menghampirimu dengan begitu kencangnya. Gak heran kalau gelombang terbesar dan tercepat terjadi di dekat area tumbukan di perairan terbuka Teluk Meksiko. Ombak itu naik setinggi lebih dari 100 meter. Itu lebih tinggi dari Patung Liberty dan bergerak dengan kecepatan 10 kali lebih besar dari gelombang tsunami yang lebih jauh. Tapi mari kita kembali ke planet merah.
Beberapa ahli berpendapat bahwa tidak hanya satu, tapi 2 mega tsunami bisa terjadi di Mars. Tsunami ini bisa dipicu oleh 2 tabrakan meteor yang berjarak jutaan tahun. Di antara 2 tabrakan ini, Mars mengalami periode perubahan iklim. Akibatnya, air cair di permukaan Mars berubah menjadi es. Dengan kata lain, tumbukan asteroid pertama kemungkinan besar menghasilkan gelombang yang terdiri dari air cair. Dan tsunami kedua kemungkinan besar terbentuk dari bongkahan-bongkahan air es yang membulat. Ngomong-ngomong, asteroid terbesar yang pernah menabrak bumi mungkin bukanlah asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Tabrakan yang jauh lebih dahsyat kemungkinan besar terjadi sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Bukti baru yang ditemukan para ilmuwan di barat laut Australia menunjukkan bahwa asteroid yang kumaksud ini berukuran 19-29 km. Asteroid itu menghantam bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan melepaskan energi yang tak terbayangkan. Hal ini bikin aku mikir, gimana kalau hal seperti itu terjadi di masa kini? Lebih dari 30.000 objek yang mengitari bumi akhir-akhir ini berpotensi menabrak planet kita. NASA menganggap sekitar 1.500 diantaranya berpotensi berbahaya. Batu-batu luar angkasa ini merupakan sisa-sisa yang tertinggal setelah tata surya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Sebagai contoh, di tahun 2004, para astronom menemukan asteroid besar yang mendekati bumi. Pengamatan pertama menunjukkan bahwa kemungkinan batu angkasa itu menabrak planet kita kurang dari 3%. Asteroid tersebut diberi nama Apophis. Ukurannya lebih dari 365 meter dan beratnya sekitar 20 juta ton. Asteroid ini akan melintasi langit pada tanggal 13 April 2029. Apophis akan melintas pada jarak sekitar 30.000 km dari permukaan bumi. Tapi, meskipun batu antariksa ini akan melintasi bumi pada tahun 2029, bukan berarti ia tidak akan kembali lagi 15 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2036. Kalau objek semacam itu menabrak planet kita, konsekuensinya nggak bisa diprediksi. Mulai dari kaca yang pecah dan jendela yang rusak, hingga sebagian besar bentuk kehidupan yang musnah dari muka bumi. Mungkin bakal ngaruh ke internet juga. Gagasan yang terakhir tadi nyaramin banget sih, tapi untungnya teknologi modern mungkin bisa membantu kita menghindari konsekuensi bencana. Para ahli telah mengembangkan beberapa cara untuk mencegah terjadinya bencana di dunia nyata kayak yang di film-film itu. Salah satunya, kita bisa menggunakan pesawat antariksa untuk membelokkan pengunjung dari luar angkasa ini dari jalurnya, atau bisa juga dengan cara meledakannya. Ilmuwan juga bisa memperlambat kecepatannya dengan bantuan sinar matahari yang terpusatkan, atau kita mungkin bisa menariknya dengan traktor gravitasi. Ini adalah pesawat ruang angkasa teoritis yang bisa memengaruhi objek di luar angkasa tanpa menyentuhnya. Dalam film-film sci-fi, asteroid besar seringkali menyelinap mendekati bumi dan menjadi kejutan yang tidak mengenakan bagi para astronom. Asteroid ini meluncur menuju planet kita dengan kecepatan sangat tinggi dan baru diketahui beberapa minggu atau bahkan beberapa hari sebelum tabrakan. Kenyataannya, para ilmuwan terus mengamati semua objek besar di lingkungan bumi. Artinya, akan ada banyak waktu untuk melakukan sesuatu sebelum tabrakan terjadi. Ada 3 jenis misi yang bisa dipersiapkan ilmuwan dalam waktu singkat. Misi tipe 0 adalah saat sebuah wahana antariksa yang berat meluncur ke arah si penyusup dengan satu tujuan, yaitu membelokkannya dari lintasannya. Dalam kasus ini, para astronom harus mengandalkan informasi yang sudah tersedia. Misi tipe 1 akan melibatkan pengintai. Wahana ini akan diluncurkan terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang batu antariksa itu. Baru setelah itu, wahana utama akan diluncurkan. Dengan informasi yang lebih akurat, perjalanannya akan jauh lebih produktif. Dan kalau para ilmuwan memilih misi tipe 2, mereka akan mengirimkan pengintai dan wahana antariksa kecil bersamaan. Wahana antariksa akan membelokkan asteroid sedikit dari lintasannya. Kemudian pengintai akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan data ini, wahana antariksa akan menyelesaikan tugasnya dengan dorongan kedua yang lebih halus. Kalau metode ini tidak ada yang berhasil satupun, kita bisa mencoba masuk ke dalam tanah atau bahkan membangun tempat berlindung di dasar laut. Tapi dalam kasus ini,
kita harus menemukan sumber energi yang dapat membantu kita bertahan hidup setidaknya selama beberapa dekade. Ditambah lagi, kita harus menciptakan sistem pendukung kehidupan yang bisa menjaga udara dan air tetap segar.